Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau nge-share, aku lagi bikin mie ayam. Dan kali ini aku mau nge-share untuk video pertama kali aku bikin ayam. Ini pertama-tama aku mau bikin bawang gorengnya karena aku lupa beli bawang goreng yang jadi ya teman-teman. Jadi aku mau bikin bawang gorengnya terlebih dahulu. Ini aku udah punya bawang merah. Ini aku iris-iris dulu. Terus aku mau panasin untuk si minyaknya. Dan ini minyaknya udah panas. Baru langsung aku cemplungin aja untuk si bawang. Oke, ini udah di menit kedua. Aku mau menyapa teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain nih. Bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman hari ini lagi kerja, semangat kerjanya, siapa tahu nanti setelah nonton video aku teman-teman jadi pengen bikin mie ayam atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi nonton video aku sambil ngomong anak, sini yuk nonton video aku sebentar biar berasa ngomong anaknya berdua. Atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi masak, lagi beberes, semangat untuk masak dan beberesnya, yuk sekalian sambil nonton video aku. Oke, ini lanjut kenapa aku gedebak-gedebruk ya untuk hari ini. Dan ini tuh terusan video setelah food prep ya teman-teman. Ini aku sore harinya, ini enggak sore hari sih ya, jam 3. Ini aku langsung bikin mie ayam buat makan malam. Ini mie ayam aku udah trial error, maaf. Ini udah sekitar 4 kali dan ini yang keempat kalinya aku mau nge-share untuk teman-teman ya. Ini aku mau bikin minyak bawangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku cukup pakai bawang putih, daun bawang atau batang bawangnya karena aku lupa beli daun bawang tapi ada batang bawangnya, jadi aku pakai batang daun bawang. Ini aku pakai 3. Aku pakai kulit sebesar 50 gram atau 100 gram teman-teman, kalau ada bisa dipakai ya, kulitnya kulit ayam. Dan untuk seberapa banyak minyaknya aku pakai 200 ml minyak. Ini aku pakai banyak karena aku pengen nyetok gitu ya teman-teman, karena kalau sewaktu-waktu aku pengen makan mie ayamnya lagi, aku tinggal kasih racikan aja, terus ayamnya itu tinggal ditambahin aja. Ini aku bikin racikan untuk si minyak bawangnya, ini emang sengaja banyak biar enak aja gitu ya teman-teman. Dan ini aku goreng aja sampai dia kecoklatan atau dia mengeluarkan harum gitu ya teman-teman. Terus aku juga punya bumbu untuk yang aku haluskan, yang aku blender itu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, jahe, kunyit. Udah itu aja yang aku blender ya teman-teman. Dan untuk pewanginya itu aku pakai daun jeruk, daun salam sama serai aja. Ini untuk bumbu halusnya aku tumis dulu, dan tadi udah aku masukkan untuk si minyaknya ya, sekalian ditumis sama minyak karena tadi aku
bumbu halusnya itu aku pakai minyak, jadi aku mau tambahin minyak aja. Nah, misalkan aku tadi bumbu halusnya gak pakai minyak alias pakai air, jadi airnya harus disatin dulu ya teman-teman. Dan ini kalau semisalkan udah wangi, udah harum, untuk bumbu halusnya sama bumbu kayak daun jeruk, daun salam, serehnya itu dimasukin. Ini baru deh aku masukin tulangannya terlebih dahulu, karena aku tuh masih banyak ya teman-teman. Ini tulangan kayak ayam paha, ayam paha ya, paha piletan, tinggal tulangnya aja. Terus ada ceker, terus ada kepala. Ini kebanyakan tulang-tulang gitu ya teman-teman, karena kan aku sering banget bikin stik paha gitu ya, kayak di orang-orang luaran sana. Jadi pahanya itu kan aku jarang banget beri paha pilet, tapi kalau misalkan aku punya paha pilet di stik juga bisa. Tapi karena untuk 2 bulan ini aku punyanya ayam utuh gitu ya, jadi pahanya itu aku filetin. Dan untuk si tulang pahanya itu mau aku bikin mie ayam aja. Niatnya mau bikin seblak, tapi kayaknya enakan mie ayam, jadi ya udah aku sisahin tulangan-tulangan itu untuk si ayamnya. Dan ini kalau udah ditumis sebentar sama tulangannya, terus aku langsung kasih air. Ini sekitar 400 ml air atau 350 ml air, gak apa-apa. Ini karena aku pengen banyak gitu ya, karena untuk beberapa kali bikin, jadi aku emang sempetin buat banyakin airnya, banyakin kuahnya gitu maksudnya. Dan ini aku langsung aja masukin untuk si penyedap rasa, lada, sama garam. Jangan lupa dicicipi rasanya ya. Terus aku juga tadi tambahin kecap manis, karena aku nggak suka yang manis-manis banget, jadi kecap manisnya itu cukup 2 sendok makan aja ya teman-teman. Jadi enggak yang terlalu coklat banget gitu, ini agak kuning-kuning kecoklatan aja untuk warna si ayam kecapnya. Terus ini jangan lupa dikasih minyak wijen juga sama kecap asin gitu ya. Sesuaiin selera aja ya teman-teman untuk kecap asin sama minyak wijennya. Ini ditunggu sampai benar-benar pada matang semua, karena kan ini aku kebanyakan tulangan ya teman-teman, terutama si ceker sama tulangan ini, jadi aku harus benar-benar mateng. Dan ini sampai airnya menyusut. Kalau udah menyusut dikoreksi rasa lagi. Terus aku mau taburin untuk si daun bawangnya. Ini daun bawangnya aku taburin ke ayamnya aja ya gitu ya, ke topping ayamnya. Terus ini kalau udah tinggal ditunggu aja sampai dingin kalau si topping ayamnya sudah matang. Aku juga mau ngerebus untuk air,
karena nanti aku mau mie-nya itu direbus dulu ya teman-teman. Teman-teman sukanya mie ayamnya itu mie yang lodoh atau mie yang setengah matang? Kalau aku tim mie yang lodoh ya teman-teman. Kalau untuk suami sama bapak mertua itu timnya mie yang setengah matang gitu ya. Jadi biar ada krenyes-krenyes dari mie-nya. Kalau menurut aku lebih enakan mie yang lodoh, jadi kayak biar langsung masuk gitu ya, langsung ke usus tanpa mengunyah terlalu ekstra gitu ya. Dan ini aku pakai satu mie dulu, satu gulungan mie ini udah banyak, tapi untuk satu gulungan mie ini nggak sebanyak mie sebelumnya karena aku juga pernah beli 2 macam mie. Ini yang ketiga kalinya aku beli mie yang berbeda dari merek yang berbeda, tapi menurut aku enakan mie yang ini karena porsinya pas buat aku yang emang gak suka makan yang terlalu banyak gitu ya. Kalau misalkan untuk dijual kayaknya enakan di mie yang kedua. Nanti kalau misalkan aku punya file untuk mie yang kedua, nanti aku bisa cantumin untuk mie-nya merek apa ya teman-teman. Ini bisa banget untuk jadi ide jual di rumahan. Kalau misalkan teman-teman lagi bingung pengen jualan apa ya, mie ayam itu bisa ya teman-teman. Dan ini aku langsung aja untuk rebus si mie-nya. Ini aku tuh untuk rebus mie-nya aku emang benar-benar nunggu si airnya itu mendidih ya teman-teman. Kalau airnya sudah mendidih baru aku masukin untuk si mie-nya. Dan untuk merebus mie-nya itu jangan terlalu lama kalau untuk yang setengah matang. Kalau untuk yang lodoh itu cukup 7 menit itu udah cukup ya teman-teman. Kalau misalkan airnya sudah mendidih ya teman-teman. Terus ini lanjut aku mau seasoningin aja untuk mie ayam ala aku. Ini aku mau bikin mie ayam ala akunya itu cukup simple ya, karena ini aku pakai penyedap rasa lagi, pakai lada lagi, terus minyak bawangnya itu 2 sendok ya teman-teman. Dan untuk kecap asinnya teman-teman bisa opsional. Kalau misalkan teman-teman mau bikin mie ayam yummy, teman-teman bisa langsung masukin si kecapnya itu 1 sendok makan aja atau setengah sendok ya teman-teman. Dan ini ketika aku aduk untuk si racikannya itu bener-bener wangi mie Indomie rasa mie goreng. Kalau teman-teman nyobain resep aku, ini mirip banget sama mie Indomie goreng yang seleranya para umat sejuta umat gitu ya. Dan ini kalau udah dicampur gitu ya teman-teman, ini lanjut aja aku mau masukin untuk mie-nya. Dan mie-nya juga diaduk lagi sampai benar-benar merata, baru aku masukin untuk si topping mie ayamnya. Nah kalau udah dimasukin topping mie ayamnya, teman-teman bisa tambahin untuk daun bawang, bawang gorengnya gitu ya. Kalau misalkan ada jeruk, ada sambal sama saus bisa dimasukin gitu ya teman-teman. Karena aku cuma punya saus aja sama sambal bukan bekas ya, sambal sisahan dari bakso. Aku pernah bikin bakso juga. Ini cukup enak banget. Tapi aku tuh kadang mikir gitu ya sama bapak mertua aku, ini kayaknya kalau dijual enak diri, mantep. Tapi sayangnya temennya ibu mertua itu udah jualan mie ayam terlebih dahulu sebelum aku nikah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, untuk mie ayamnya kita nikmatin untuk diri sendiri. Kayak gini aja untuk mie ayam aku teman-teman. Jangan lupa nyobain ya. Kalau misalkan teman-teman nyobain resep aku, jangan lupa tag aku.
Ini udah selesai untuk mie ayamnya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kebetulan bapak suami lagi beresin kulkas. Dia lagi rajin banget hari ini buat beresin kulkas. Dan kebetulan untuk si es biangnya itu udah mulai mencair. Jadi dia mulai beresin dan benahin untuk isi kulkasnya. Terus dia lanjut cuci piring yang tadi udah aku pakai untuk bikin mie ayam. Terima kasih bapak suami, pokoknya sehat selalu. Terima kasih banyak yang udah subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan jangan lupa teman-teman tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you.